Saudara-saudara, TV News 7 melaporkan dari kawasan bencana erupsi Gunung Semeru. Bukan peristiwanya yang kami perhatikan, tetapi bekas dari bencana erupsi yang pernah melanda kawasan sekitar Semeru yang membawa korban jiwa sebanyak 50 orang dan puluhan lain terpendam di balik atau di bawah pasir yang sungguh luar biasa jumlah dan banyaknya itu. Melihat perkampungan yang ada di sekitar Gunung Semeru, misalnya di Sumberwuluh, Kamar Kajang, dan tempat-tempat lain, kelihatan bahwa keganasan erupsi Semeru tempo hari itu sungguh luar biasa. Orang pun terdiam ketika melihat dalamnya pasir yang sekarang masih bisa dilihat menimbun rumah-rumah warga, dan sebagian sudah digali untuk kepentingan misalnya pengairan, kepentingan jalan, dan seterusnya. Tetapi kedalaman pasir yang menumpuk dan menghempas perkampungan warga itu dengan panas yang di atas 1000 derajat sungguh mengerikan. Tanda-tanda kehidupan memang sudah ada, masyarakat sudah mulai hidup kembali dengan kesibukan masing-masing. Ada yang sebagai petani, ada sebagai pedagang, dan ada juga mereka yang mulai sibuk dengan dunia pendidikan. Di bidang dakwah mereka datang ke masjid, musola. Singkat kata, masyarakat sudah mulai agak melupakan peristiwa masa lalunya. Tetapi di balik semua itu masyarakat tetap waspada karena Semeru sampai hari ini masih misterius. Kadang-kadang tenang, kemudian tiba-tiba datang hujan akibat dari guyuran di lereng Semeru, kemudian menerpa kawasan daerah tersebut, sehingga walaupun sudah kelihatan kering sekitar bantaran sungai yang ada di sekitar Semeru itu, misalnya di Curah Koboan atau di tempat-tempat lain, tetapi tiba-tiba kemudian banjir bandang menghempas kembali dan menakutkan semua orang yang lalu lalang di situ. Makanya ada petugas yang khusus menjaga. Kalau di lereng Semeru sudah mendung menggelayut gelap, masyarakat diminta untuk waspada. Dan ketika di lereng Semeru air sudah mulai mengguyur dan kelihatan membesar, maka semua diberikan informasi supaya tidak mendekat ke sungai, apalagi melintasinya. Dipastikan kendaraan atau mobil yang melintasi kawasan Curah Koboan pasti akan kena terjang aliran banjir yang ada di sana. Saudara-saudara sekalian, bukti-bukti kekejaman erupsi Gunung Semeru merupakan saksi bisu yang hari ini masyarakat tanpa bercerita kejadian itu akan mengungkap dirinya dan peristiwa masa lalu itu yang sangat luar biasa. Sejumlah warga yang ditemui oleh kru TV 7 News 7 yang menemui, dan mereka bercerita bahwa kondisi sekarang memang sudah mulai membaik. Masyarakat sudah mulai sibuk dengan tugasnya masing-masing, karena kalau tidak move on mereka kemudian akan berlama-lama dalam kondisi terpuruk. Masyarakat pun kemudian bangkit dari keterpurukannya itu. Mereka membenahi rumah-rumahnya. Ada sebagian rumah yang memang tidak bisa diperbaikinya karena tumpukan pasir yang sampai di genting rumah warga begitu dalam. Mereka pindah ke penampungan, terutama di Sumbermujur, penampungan Huntara atau Huntap, hunian tetap dan hunian sementara, yang dibangun oleh pemerintah daerah bersama NGO lainnya, dan mereka sekarang mayoritas betah di sana. Walaupun secara kehidupan sehari-hari sumber penghasilan mereka harus kerja di tempat asalnya sebagai petugas, atau mereka kemudian bekerja sebagai pengais pasir
yang kualitas pasirnya memang tidak ada duanya di Jawa Timur. Bahkan semua daerah di Jawa Timur mengakui kualitas pasir dari kiriman Gunung Semeru luar biasa. Saudara-saudara sekalian, melihat perkembangan hari ini, warga yang sudah mulai bangkit itu kelihatan bahwa ada harapan masa depan di benak mereka. Semua pihak yang peduli terus memantau, memberikan layanan, termasuk diantaranya NGO yang dulu memberikan layanan bantuan baik kesehatan, ekonomi, bahkan sekarang pendidikan, itu sudah mulai berlanjut, sehingga tidak aneh kalau anak-anak sekarang sudah mulai sibuk dengan kegiatan sekolah pagi hari, orang tua bekerja di kebun, di ladang-ladang mereka, dan tanaman-tanaman yang mereka lakukan itu sudah mulai membawa harapan baru. Ada yang menghasilkan walaupun tidak maksimal, tetapi kegiatan yang mereka lakukan seolah melupakan erupsi Semeru yang memporak-porandakan perkampungan yang ada di sekitar Semeru itu. Ini kalau kita perhatikan sekarang, jembatan penghubung antara Lumajang Tempur Sari yang sempat putus sudah mulai menjadi jalur yang dilewati warga, walaupun hanya sepeda motor, karena mobil masih belum bisa lewat di situ. Mereka yang akan membawa mobil, mengendarai mobil harus lewat kawasan rawan di Curah Koboan. Itu pun di atas jam 12 siang mereka harus lebih waspada lagi karena hujan kadang-kadang mengguyur di atas sana di lereng Semeru. Kemudian secara ekonomi masyarakat sudah mulai banyak yang membuka toko-toko kecil kembali, yang dulu berbisnis mereka sekarang sudah memulai kembali. Singkat kata, kehidupan mulai tumbuh, masyarakat sudah mulai move on dari keterpurukannya dan sekarang sudah fokus orientasi ke depan bagaimana menata kehidupan baru yang menghasilkan dan memberikan harapan untuk anak-anak mereka. Mereka boleh bersedih, tetapi kehidupan terus harus berjalan. Dan itulah yang sekarang dirasakan oleh warga korban erupsi Gunung Semeru, dan ke depan kejadian ini diharapkan tidak terjadi kembali, walaupun kita juga tidak mengetahuinya. Peristiwa alam selalu misteri di mata kita, tidak bisa diprediksi dan tiba-tiba kemudian terjadi. Itulah Gunung Semeru, gagah tetapi kadang-kadang menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitarnya.